Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Agus Salim. Saya dari program studi teknik elektro kelas TE3A NIM 191720017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari dasar sistem telekomunikasi, yaitu pada materi chapter 2 elemen telekomunikasi. Oke, baiklah. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui media. Ada beberapa jenis telekomunikasi, di antaranya yaitu yang pertama ada komunikasi satu arah atau simplex, yang kedua komunikasi dua arah atau duplex, dan yang terakhir adalah komunikasi semi dua arah atau half duplex. Komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah atau simplex, pengiriman dan penerimaan informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Sebagai contoh adalah pagar, telekomunikasi, dan radio. Komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi ini memiliki dua arah, pengiriman dan penerimaan informasi yang dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh dari komunikasi ini yaitu telepon dan VoIP. Dan yang terakhir adalah komunikasi semi dua arah atau half duplex. Half duplex adalah komunikasi yang pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan. Contoh dari komunikasi ini yaitu talkie, fax, dan chat room. Selanjutnya ada komponen dasar dari komunikasi. Agar komponen dari sistem telekomunikasi bisa dilaksanakan, maka ada beberapa komponen untuk mendukung yang harus dipenuhi. Komponen atau elemen dari komunikasi tersebut ialah ada informasi, transmitter atau pengirim, selanjutnya receiver atau penerima, dan yang terakhir ada media transmisi. 1. Informasi. Apa sih informasi? Informasi merupakan sinyal yang dikirim atau diterima berupa data, suara, gambar. Untuk sistem komunikasi masa kini yang menggunakan internet, informasi bisa berisi file, dokumen, atau gambar yang dikirim melalui attachment. Hal ini memungkinkan seseorang mengirim informasi yang berupa dokumen yang cukup tebal dengan cepat dan aman. Yang kedua, transmitter. Transmitter atau pengirim akan mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim melalui media. Informasi yang akan dikirim dimodulasikan dengan sinyal lain yang memiliki frekuensi lebih tinggi sebagai sinyal pembawa menjadi sinyal termodulasi dalam media telekomunikasi. Banyak modulasi yang diterapkan. Sinyal termodulasi dipancarkan dengan alat yang bernama antena untuk dikirim ke tempat yang jauh. Receiver. Yang ketiga ada receiver. Receiver atau penerima berfungsi menerima sinyal elektromagnetik dari sebuah pemancar dan mengubahnya sinyal tersebut menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut diubah ke dalam informasi asli sesuai dengan sinyal yang dikirim dari pengirim. Selanjutnya, sinyal tersebut diproses hingga bisa dipahami oleh orang lain sesuai dengan yang dikirimkan. Dan yang keempat ada media transmisi. Apa sih media transmisi? Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi. Dalam media transmisi, kegunaannya digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran informasi berbagai alat elektronika seperti telepon, komputer, telekomunikasi, dan radio yang membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, sebagai contoh media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman informasinya. Selanjutnya ada karakteristik media transmisi. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada yang pertama jenis alat elektronika,
Yang kedua, data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut. Yang ketiga, tingkat keefektifan dalam pengiriman data. Dan yang keempat, ukuran data yang dikirimkan. Selanjutnya, jenis media transmisi. Yang pertama ada guided transmission media. Guided transmission media atau media transmisi terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Ada 4 macam tipe media guided. Apa saja? Yang pertama ada open wire, twisted pipe, coaxial cable, optical fiber. Selanjutnya open wire. Open wire adalah media telekomunikasi tradisional yang paling lama dipakai. Open wire ini terdiri dari kabel tunggal tanpa pelindung yang ditarik bab. Dibentang dengan tiang panjang setiap 20 meter. Yang kedua ada twisted pipe kabel. Twisted pipe kabel atau kabel pemasang berpilin terdiri dari 2 buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel Ush-Hilded Twisted Pipe atau UFT dan kristal yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Ada 2 macam twisted pipe kabel, yaitu kabel STP, UTP, dan UTP. Kabel STP atau biasa disebut dengan kabel shielded twisted pipe merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi 2 pasang kabel, 4 kabel yang setiap pasang dipilin. Selanjutnya kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Pada kabel STP, atenuasi akan meningkatkan pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan kristal dan sinyal hidung. Kabel yang selanjutnya ada kabel UTP atau biasa disebut juga dengan Ush-Hilded Twisted Pipe. Kabel ini banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini juga berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin atau twisted. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung atau Ush-Hilded. Dan kabel UTP ini mudah dipasang, ukurannya kecil dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Yang ketiga ada coaxial kabel atau kabel koaksial. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut. Maka, sistem transmisi yang menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu thick coaxial kabel yang mempunyai diameter besar dan thin coaxial kabel yang mempunyai diameter lebih kecil. Keunggulan dari kabel koaksial adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatannya lebih rendah. Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Kelemahan kabel koaksial ini yaitu mempunyai redaman yang relatif besar, sehingga untuk menghubungkan jarak jauh harus dipasang reaktor jika kabel dipasang di atas tanah. Rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibatnya putus hubungan. Dan yang keempat ada fiber optik kabel kaca. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode, step index, multimode grand index, dan single mode, step index. Keuntungan serat optik adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisinya lebih besar, sedikit sinyal yang hilang. Data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan sedikit dan tidak mudah terbakar. Kelemahan serat optik tersendiri antara lain biaya yang mahal untuk perawatannya, memerlukan konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya, serta untuk perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini. Kedua ada unguided transmission media.
Unggul that transmission media atau media transmisi tidak terpadu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau dalam satuan gigahertz yang meliput kawasan UHF, SF, SHP, dan EHP. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyediaan layanan internet atau ISP. Keuntungan menggunakan gelombang mikro adalah akuisisi antar menara tidak begitu dibutuhkan, dapat membawa jumlah data yang besar, daya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas, frekuensi tinggi, atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. Kelemahan dari gelombang mikro tersendiri adalah rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Kedua ada satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsinya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelitnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi atau geostationary. Apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa, pada prinsipnya dengan menetapkan 3 buah satelit geostationary pada posisi yang tepat dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Keuntungan satelit adalah lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel atau benua, dapat menjangkau permukaan bumi yang luas termasuk daerah terpencil dengan populasi rendah, meningkatkan tarif telekomunikasi antara benua, membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial. Kekurangan satelit adalah keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran yang besar, biaya investasi dan asuransi satelit yang masih mahal, atmospheric losses dan yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz, membatasi penggunaan frekuensi carrier. Ada jenis dari microwave yang menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal ke transmitter atau parabola. Satelit microwave mengirimkan sinyal secara menyeluruh ke setiap transmitter. Dan yang terakhir ada inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misal remote control pada televisi serta alat elektronika lainnya. Keuntungan inframerah adalah kebal terhadap inframerah, radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah, instalasi mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi daripada gelombang radio. Kelemahan inframerah adalah jarak terbatas, tidak dapat menembus dinding, harus ada lintasan lurus dari pengirim dan penerima. Tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. Oke, baiklah kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama, telekomunikasi adalah teknik pengirim informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui media. Yang kedua, jenis komunikasi yaitu salah satu arah atau simplex, ada komunikasi 2 arah atau duplex, ada komunikasi semi 2 arah atau half duplex. Dan terakhir, komponen dasar komunikasi yaitu informasi, transmitter atau pengirim, receiver atau penerima, dan media transmisi. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.